Bagi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, dan pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Pertama, dengan dipandu melalui WA Group, siswa membaca dongeng tupai dan ikan gabus pada modul atau hangout yang telah dibagikan. Lalu mengklasifikasikan unsur-unsur dongeng dalam cerita tersebut dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca dongeng tupai dan ikan gabus melalui WhatsApp Group, siswa mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara terperinci. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya yang ada di wilayah secara terperinci. 4. Setelah berdiskusi melalui WA Group, siswa mengkomunikasikan secara tertulis contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu menguraikan dampak penggunaan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keenam, setelah berdiskusi melalui WA Group, siswa menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, anak-anak, kegiatan pertama hari ini kita coba untuk membaca dongeng dari daerah Kalimantan Barat, yaitu tentang tupai dan ikan gabus. Mau tahu dongengnya seperti apa? Simaklah sebagai berikut. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya ingin satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencarikannya untuk sahabatnya. Setelah gabus menyampaikan obat penawar penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu kan ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya hati tupai melihat ikan gabus
sehat seperti sedia kala. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, sekarang Bapak memberi kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk sekali lagi membaca dalam hati tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Setelah itu nanti kita bersama-sama menentukan unsur-unsur dari dongeng tersebut. Baik anak-anak, kamu sudah menuliskan unsur-unsur dongeng. Yang pertama adalah judul. Judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Unsur yang kedua adalah tokoh. Ada tupai, ada ikan gabus, dan juga ada ikan hiu. Unsur yang berikut adalah sifat tokoh. Tupai itu suka menolong. Terus ikan gabus, tupai mencari obat untuk menyembuhkan sahabatnya, yaitu ikan gabus. Unsur yang berikut adalah tempat. Nah, di Kalimantan Barat. Yang berikut, bagaimana awal ceritanya? Unsur berikut itu adalah, awal dari ceritanya itu adalah tupai melihat gabus lesu. Lesu karena apa? Karena dia sakit. Ya. Yang berikut adalah akhir dari cerita. Akhir dari cerita ini adalah ikan gabus sehat seperti sedia kala. Lalu yang terakhir, pesan moral. Pesan moral apa yang kita dapat dari cerita ini? Pesan moral yang kita dapat dari cerita ini adalah kita harus saling menolong antar sesama. Yang berikut anak-anak, bagaimana pendapat kamu tentang cerita tersebut? Cerita tersebut sangat menarik ya, karena dia menunjukkan persahabatan antar dua ekor binatang. Tahukah kamu, dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang. Wayang itu terbuat dari kayu. Seorang pengrajin kayu mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen yang terbesar. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, seringkali karena kebakaran hutan. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di samping ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Lalu yang berikut, menurut kamu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Nah, untuk mengetahui itu, simaklah bagian berikut ini. Pada tahun 1950, hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Lalu di tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Lalu di tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Di tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak sekali berkurang. Bukan berkurang lagi, tapi lebih banyak lagi. 2010, hutan Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. 2020, hutan sangat sedikit dan warga semakin meluas. Lalu, yang berikut, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Yang terjadi adalah, jika hutan ditebang terus-menerus, maka hutan akan rusak dan hutan menjadi gundul. Apabila pohon di hutan semakin kurang, maka banyak hewan yang akan kehilangan tempat tinggalnya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Melakukan penebangan secara konservatif. Memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan. Terus yang berikut, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Yang berikut, melindungi dan menjaga habitat yang ada di dalam hutan. Lalu yang terakhir, mengurangi penggunaan kertas berlebih. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini.